Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal UM Undip tahun 2015 bidang studi IPA Biologi. Kita mulai dari nomor 21. Pada suatu komunitas, pengendali kehadiran spesies tumbuhan dalam habitat berupa apa? Jadi, tumbuhan ini sangat dibatasi oleh faktor yang disebut sebagai tanah. Ya. Nah, tanah ini atau yang disebut sebagai faktor edafis. Nah, kondisi tanah ini akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya curah hujan. Ya. Nah, sehingga yang paling mempengaruhi tumbuhan itu adalah faktor lingkungan atau yang disebut sebagai abiotik ya. Contohnya ada suhu, ada nutrisi, ada air, ada cahaya, ada kelembapan ya, snack. Nah, ini faktor-faktor yang memberikan daya dukung bagi tumbuhan untuk melakukan proses tumbuh dan berkembang. Begitu sahabat cerdas, jadi jawabannya adalah kondisi abiotik suatu tempat ya, 21B. Kita lanjutkan 22. Rhizoid pada tumbuhan lumut yang belum mempunyai jaringan pengangkut berfungsi sebagai apa? Jadi tumbuhan lumut itu dikenal sebagai tumbuhan Atracheophyta. Ya, jadi tumbuhan yang enggak memiliki xilem dan floemnya belum ada, sahabat cerdas ya. Nah, ini kita gambarkan tumbuhan lumut ya, seperti ini. Nah, di tumbuhan lumut itu ada akarnya ya, masih berupa rhizoid begitu. Deretan sel yang memanjang ya, deretan sel yang memanjang. Nah, fungsinya adalah untuk penyerapan air dan mineral ya, seperti ini. Nah, sehingga tumbuhan lumut itu karena akarnya belum sejati disebut sebagai tumbuhan Talophyta, atau boleh disebut peralihan Talophyta sama Cormophyta ya. Jadi rhizoid itu adalah yang berfungsi sebagai akar. 22D, 23, kita lanjutkan. Pengelolaan sumber daya alam hayati hendaklah memperhatikan komponen daya dukung lingkungan melingkupi apa? Jadi konsep pengelolaan sumber daya hayati, berarti sumber daya alam ya. Nah, ini dipengaruhi faktor banyak sekali. Nah, disingkat sebagai ABES. Hidup itu adalah faktor abiotik, berarti faktor lingkungannya. Yang kedua dipengaruhi juga oleh makhluk hidup yang lain, berarti biotik ya. Ada daya dukung ekonomi karena sumber daya alam hayati ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Nah, dan terakhir tidak terlepas dari aspek budaya atau yang disebut sebagai sosial budaya. Jadi jawabannya semua benar, 23E. Kita lanjutkan ke nomor 24. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam yang tidak diperbaharui sama yang diperbaharui. Termasuk sumber daya golongan alam yang diperbaharui adalah, jadi sumber daya alam yang bisa diperbaharui itu adalah sumber daya yang bisa dikembangbiakan ya. Contohnya adalah makhluk hidup. Kalau pertambangan ini habis, tidak diperbarui, minyak bumi habis. Nah, berarti tinggal ini, kalau pabrik gulanya kan benda mati ya. Industri penyamakan kulit, nah industrinya mati. Nah, ini yang benar berarti makhluk hidup, sumber daya alam yang hayati seperti hewan dan tumbuhan. Ini termasuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui. 24C. Kita lanjutkan 25. 25, pada hewan dan manusia fungsi makanan adalah, jadi makanan itu fungsinya ada MEP ya. Yang pertama adalah untuk metabolisme, jadi reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Yang kedua adalah sumber energi. Yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dan yang terakhir sebagai imunitas atau kekebalan. Nah, sehingga ini benar, pengaturan metabolisme benar, imun pertahanan penyakit berarti ABC benar.
Jawabannya adalah E 25. Kita lanjutkan 26. Retikulum endoplasma terdiri dari jaringan tubula yang memiliki gelembung membran yang disebut sisterna. RE ini dibedakan menjadi RE kasar dan RE yang halus yang punya fungsi yang berbeda. Lah apa fungsi RE halus? Jadi paling utama sahabat cerdas ya, ada RE kasar. Kalau ini kita gambarkan, nah di sini diselingkupi oleh ribosom biasanya. Kalau RE halus tidak ada ribosomnya ya, seperti ini. Nah pada ribosom itu untuk protein, untuk sintesis protein, sehingga RE kasar itu paling utama adalah angkutan di dalam sintesis protein. Sementara kalau RE halus karena nggak ada protein, dia membuat langsung, yaitu mensintesis lipid sekaligus untuk transport ya. Nah ini paling utama dari fungsi RE, jadi untuk mensintesis lipid. Selain itu, RE halus juga punya beberapa fungsi sahabat cerdas, yaitu bisa digunakan sebagai metabolisme polisakarida ya, karbohidrat, kemudian juga detoksifikasi obat-obatan, bisa juga penyimpanan ion kalsium. Nah ini sahabat cerdas ya, nomor 26D, 27 kita lanjutkan. Pengertian interspecific interaction ya. Jadi interspesifik itu adalah interaksi antar spesies yang berbeda. Jadi ada dua interaction atau hubungan timbal balik makhluk hidup itu. Ada intraspesifik itu dalam spesies yang sama. Kalau interspesifik itu dalam spesies yang berbeda. Berarti dalam spesies yang sama itu dalam satu populasi. Kalau ini beda populasi atau dalam komunitas ya. Seperti ini sahabat cerdas. Interaksi yang terjadi antara beberapa individu yang menyusun populasi, salah ya. Berarti itu antar spesies yang sama ya. Hubungan yang kompleks antara individu dengan habitatnya kurang tepat. Interaksi yang antara spesies yang menyusun populasi juga tidak tepat. Interaksi yang terjadi antara beberapa spesies yang menyusun populasi yang hidup bersama dalam suatu komunitas. Nah tadi ya, beda populasi nanti menyusun sebuah komunitas. Oke ya, 27 jawabannya D. Kita lanjutkan 28. Radang pada saluran lendir trakea dan saluran bronkus disebut sesuai dengan namanya ya. Namanya disebut sebagai bronkitis. Jadi tis itu radang, bronkus berarti radang di bronkus. Kalau faringitis itu di rongga teka atau faring, meningitis itu radang meninges, selaput otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian tuberkulosis itu radang pada paru-paru ya, TBC ya, tapi berupa tuberkel paru. Kalau radang paru-paru lebih disebut pneumonia. Kalau pleuritis itu radang pada selaput paru-paru. Begitu sahabat cerdas, nomor 28C. Kita lanjutkan 29. Pertumbuhan primer, tumbuhan menghasilkan tubuh primer. Jadi pertumbuhan primer biasanya terletak di daerah pucuk atau yang disebut sebagai apikal. Contohnya bisa di tunas batang atau tunas akar. Itu dibagi menjadi 3 ya. Nah jadi ini yang disebut MPP ya. Jadi yang pertama ada meristem primer. Kemudian yang kedua ada protoderm, dan yang terakhir ada prokambium. Oke ya. Nah ini meristem dasar, mohon maaf ya. Nah nanti dari sini akan berdiferensiasi ya. Meristem dasar ini akan menjadi jaringan pengisi. Contohnya jaringan parenkim atau disebut sebagai jaringan dasar. Kemudian protoderm itu akan menjadi jaringan paling luar, jaringan dermal. Contohnya menjadi epidermis. Dan prokambium itu akan menjadi jaringan pembuluh atau yang disebut sebagai jaringan vaskuler. Begitu sahabat cerdas ya. Jadi jaringan dasar, kemudian jaringan vaskuler pembuluh, dan jaringan dermal yang membentuk epidermis. Oke ya, jadi jawabannya A. Oke, 29A, 30.
Hasil pencernaan digesti protein digunakan dalam proses metabolisme. Jadi karbohidrat, protein, lemak itu harus dipecah dulu menjadi zat-zat yang diserap oleh usus, nanti masuk ke dalam pembuluh darah yang akan digunakan sebagai metabolisme. Contohnya karbohidrat itu paling banyak diserap dalam bentuk glukosa. Walaupun ada yang lain ya, seperti fruktosa dan galaktosa. Kemudian protein itu akan dipecah menjadi asam amino, dan lemak itu menjadi asam lemak plus gliserol. Begitu sahabat cerdas, jadi protein akan diserap menjadi asam amino, nanti masuk ke dalam metabolisme mengalami deaminasi untuk menjadi energi di dalam tubuh ya. Oke, 30C 31. Setelah makan, periode post absorpsi artinya adalah, jadi setelah makan ini kan makanan diserap ya, diserap oleh usus, nanti masuk ke dalam sistem sirkulasi darah. Nah, setelah masuk ke sirkulasi darah, kemudian digunakan untuk sel melakukan proses metabolisme ya, atau reaksi kimia, salah satunya untuk membentuk energi di dalam tubuh kita. Nah, sahabat cerdas ya, paling utama sumber makanan adalah karbohidrat untuk energi ya. Contohnya nanti diserapnya kan dalam bentuk glukosa. Nah, glukosa ini di dalam darah ya, ini kita tulis di dalam darah. Kalau terlalu banyak nanti akan disimpan menjadi gula otot atau gula hati, namanya glikogen ya. Kita tulis gula otot saja ya, atau gula hati. Nah, ini dibantu oleh hormon yang disebut sebagai insulin. Nah, proses ini namanya adalah glikogenesis atau pembentukan glikogen. Selain itu, glukosa juga dimanfaatkan untuk proses respirasi. Ya, respirasi ini untuk menghasilkan energi tadi. Nah, di dalam respirasi glukosa dipecah atau yang disebut sebagai proses glikolisis. Nah, berarti setelah makan post absorpsi yang terjadi dua hal, ada glikolisis sama glikogenesis ya. Glikolisis, glikogenesis ya. Berarti A dan B benar. Jawabannya D. Kalau gluconeogenesis itu adalah pembentukan glukosa baru, biasanya dari lemak atau dari protein ya. Ini bisa terjadi saat kita kekurangan glukosa, bukan setelah makan ya. Jadi seperti lemak ya, kemudian juga protein itu bisa dibuat menjadi glukosa, dikonversi, namanya gluconeo, makanya disebut neo itu baru, genesis, jadi pembentukan glukosa baru dari selain karbohidrat seperti lemak dan protein. Begitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 32 sahabat cerdas ya. Pada tumbuhan penyerapan air dan mineral dilakukan oleh siapa ya? Jadi tanaman itu ada bagian akar yang berfungsi menyerap air. Nah, bagian akar itu ada tudung akar, ada ujung akar, nanti ada cabang akar ya, dan ada bulu-bulu akar. Nah, bulu akar atau disebut sebagai trikom, inilah yang berfungsi untuk penyerapan air. Jadi air dan mineral itu diserap oleh bulu akar atau trikoma. Kalau xilem ini pengangkutan vaskuler, setelah dari bulu akar nanti masuk ke xilem. Kalau phloem food mengangkut hasil fotosintesis, kalau bintik akar berfungsi untuk mengikat nitrogen. 32B kita lanjutkan 33. Sitokinesis pada sel tumbuhan mempunyai gejala yang berbeda. Sebab pada sel tumbuhan tidak ada alur pembelahan. Jadi tahap pembelahan sel, sahabat cerdas ya, antara tumbuhan dan hewan itu agak sedikit berbeda. Nah, ini tumbuhan, ini hewan. Bedanya di mana? Salah satunya tumbuhan itu memiliki dinding sel. Nah, sama-sama ada profase, metafase, anafase, telofase, dan di sini ada tahap pembelahan sel yang disebut sitokinesis. Nah, pembelahan sitoplasma sehingga sel itu terbagi menjadi dua sel anak baru.
Nah, sel tumbuhan memiliki dinding sel, betul ya, dinding selnya tersusun oleh selulosa, ada lignin, ada hemiselulosa, ada pektin dan sebagainya ya. Ini memiliki gejala berbeda, betul. Nah, pada sel tumbuhan tidak ada alur pembelahan. Ini betul juga. Ini nyambung nih. Jadi karena tidak ada alur pembelahan, maka gejala berbeda. Jawabannya A. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat ya. Nah, ini sahabat cerdas ya. Ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Nah, sel hewan itu tahap sitokinesis ini terdapat lekukan alur pembelahan yang disebut cincin kontraktil. Sementara pada sel tumbuhan tidak ada alur pembelahan. Jadi nggak ada alurnya kayak gini, sehingga terbentuk dua sel. Kenapa? Karena dia memiliki dinding sel. Dia adanya bukan alur tapi plat sel yang terbentuk oleh badan Golgi. Inilah yang disebut berbeda. Oke ya, jadi jawabannya A. Kita lanjutkan nomor 34. Defisiensi magnesium, kekurangan magnesium akan menyebabkan daun menjadi kuning sebab magnesium merupakan unsur penyusun klorofil. Jadi klorofil atau zat hijau daun itu tersusun oleh CHONMG. Ini benar nih. Nah, tapi dikatalisis juga oleh Fe, ini bagian dari enzim ya. Nah, sehingga kalau kekurangan unsur, salah satunya Mg, mengalami defisiensi, nanti daun itu akan mengalami peluruhan klorofil atau yang disebut klorosis. Jadi daunnya nanti bulai kuning ya, putih memucat sehingga akan terganggu di dalam proses fotosintesis. Ini benar nih. Berarti jawabannya A ya. Oke, kita lanjutkan nomor 35. Sel epitel disusun atas membran basal yang dapat berfungsi sebagai metabolisme, perkembangan dan ekskresi. Nah, jaringan pada hewan, kita lihat ya sahabat cerdas ya. Jadi jaringan pada hewan itu ada 4 ya. Peso, ada pengikat, kemudian epitel, ada saraf, dan ada otot. Nah, di sini memang kalau kita lihat epitel itu adalah jaringan yang ada di permukaan setiap organ luar maupun organ dalam. Contohnya ini organ ya, kulit gitu ya. Nah, ini bagian terluarnya ini merupakan jaringan epitel. Nah, epitel ini memang letaknya itu di atas, kalau ini kita kasih tanda biru, ini yang disebut sebagai membran basal. Jadi, membran basal itu di bawahnya epitel. Nah, baru di bawahnya lagi nanti ada jaringan-jaringan ikat. Selain juga jaringan ikat, di sini juga ada pembuluh darah, kemudian ada saraf. Jadi membran basal itu di antara epitel dan jaringan ikat ya. Contohnya seperti itu. Nah, jadi epitelium disusun di atas membran basal ini betul. Nah, untuk fungsi epitel itu bisa TAPS ya, sahabat cerdas ya. Jadi yang pertama untuk transport. Kemudian untuk penyerapan, absorpsi, perlindungan, proteksi, pengeluaran, ekskresi, ada juga sekresi. Ya, nah, ini tambah E juga boleh, TPC. Ini bisa untuk eksteroreseptor atau menerima rangsangan. Jadi kalau berfungsi ekskresi benar, nah kalau berfungsi di dalam metabolisme, berfungsi dalam perkembangan, ini sesungguhnya adalah fungsi umum pada sel, karena setiap sel akan melakukan proses metabolisme dan setiap sel juga akan mengalami tumbuh dan berkembang. Kalau berkembang berarti tambah dewasa. Jadi ini boleh, benar ya. Sel epitelium pada usus mampu menyerap, nah ini berarti absorpsi ya, yang akan digunakan dalam proses metabolisme betul. Pernyataan pertama betul, kedua betul tapi tidak berhubungan, jawabannya adalah B. Lanjut nomor 36. Interaksi interspesifik seringkali disebut simbiosis. Jadi namanya interspesifik itu adalah interaksi dalam spesies yang berbeda. Lah definisi simbiosis apa? Simbiosis adalah hubungan
antara spesies yang berbeda tapi sangat erat. Nah, jadi simbiosis itu harus hubungan dalam spesies berbeda. Seperti mutualisme yang saling menguntungkan, ya. Ada bunga dengan lebah. Nah, ini spesies yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi boleh juga disebut sebagai simbiosis, boleh. Interaksi interspesifik merupakan faktor penting mempengaruhi adaptasi dan variasi spesies dalam ekosistem. Betul ya, karena variasi spesies itu artinya dia beda spesies, padahal tadi spesies berbeda. Oke, jadi pernyataan pertama, kedua juga benar, ya. Oh, menjelaskan ini variasi spesies, ya. Nah, berarti jawabannya di sini adalah A, sahabat cerdas, nomor 36. Kita lanjutkan nomor 37. Absorpsi karbohidrat melalui usus dalam bentuk tadi ya. Jadi karbohidrat itu awalnya polisakarida. Contohnya seperti amilum, ya, kemudian glikogen. Nah, nanti diserapnya dalam bentuk monosakarida. Contohnya GFG ya, sahabat cerdas ya. Yang pertama ada glukosa, yang kedua fruktosa, dan yang terakhir galaktosa. Nah ini berarti di sini adalah 4 saja. 37D, kita lanjutkan 38. Clostridium tetani merupakan bakteri yang tidak memerlukan apa. Jadi ini penyebab penyakit tetanus. Biasanya dia hidup dalam kondisi anaerob, sahabat cerdas. Jadi tidak membutuhkan oksigen. Ya. Nah, berarti 4 saja jawabannya D. Ini tidak reproduksi, salah ya. Dia bisa membelah diri. Tidak konjugasi, salah, dia bisa konjugasi. Ini melibatkan tidak memerlukan fiksasi nitrogen, memang dia bukan bagian pengikat nitrogen gitu. 38D, kita lanjutkan 39. Salah satu senyawa yang diproduksi oleh mikroba yang telah direkayasa adalah insulin. Apa sih insulin? Insulin itu sebenarnya adalah hormon yang mengatur kadar glukosa darah. Contohnya, habis kita makan, glukosa tinggi itu akan diubah menjadi gula otot atau gula hati glikogen. Jadi, insulin itu adalah penurun gula. Kalau gulanya berlebihan, nggak ada insulin, maka gula itu akan dikeluarkan melalui urin. Nanti bisa menderita diabetes mellitus atau kencing manis ya ini. Nah, ini bukan mengontrol kekebalan, membantu rematik, tidak ya. Jadi jawabannya adalah 4 saja D. Terakhir nomor 40. Sintesis protein melibatkan proses apa? Jadi sintesis protein itu disebut asimilasi N atau menyusun nitrogen ya. Nah, bagaimana terjadinya? Ini di dalam sel, ini di dalam inti, ini ada ribosom. Nah, ini adalah nukleus pengendalinya. Nah, ada 2 hal yang terlibat ya. Jadi yang pertama ada DNA, kemudian yang kedua RNA, yang ketiga nanti ada asam amino. Ya, 3 hal yang terlibat. Nah, DNA ini akan mencetak RNA. Namanya proses yang disebut sebagai transkripsi. Nah, yang dicetak nanti RNA duta atau messenger RNA, disebut juga codon. Nah, kemudian RNA duta ini diterjemahkan lagi oleh RNA T. Nanti ada istilah selain transkripsi, yang kedua ada istilah translasi, itu menerjemahkan, translate. Setelah itu RNA T akan memanggil asam amino, RNA T boleh disebut antikodon, nanti akan menyusun asam amino menjadi protein atau polipeptida. Jadi ada 2 tahap, transkripsi dan translasi. 24 jawabannya C. Begitu sahabat cerdas pembahasan UM Undip tahun 2015. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.